اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Babun fi jinalati alal khayri wa du'ani ilal hadi aw dhalalati. Bab selanjutnya. Babun hadza babun, inilah sebuah bab fi jinalati alal khair, di dalam menjelaskan tentang petunjuk kepada kebaikan. Wa du'ani ilal hadi, dan bab yang menerangkan tentang mengajak kepada kebenaran, au dhalalatin, atau mengajak kepada kesesatan. Jadi di dalam bab ini melanjuti bab yang sebelumnya, bahwa di dalam bab ini akan dijelaskan tentang hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil yang berkaitan tentang memberikan petunjuk kepada kebaikan atau mengajak kepada kebenaran ataupun kesesatan. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wad'u ila rabbika. Kata Allah, wad'u ila rabbika, dan ajaklah kepada agama Tuhanmu. Ajaklah orang yang ada di sekitar kita ini untuk dia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini mengajak kebaikan apa kejelekan? Kebaikan. Kita ajak, ya. Ada perintah kita untuk mengajak orang menuju jalan Allah, untuk masuk kepada agama Allah. Siapa mereka? Mulai daripada diri kita. Kemudian kita ajak diri kita, kita ajak istri dan anak kita, kita ajak keluarga kita dari yang terdekat buat kita. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah pun berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah yang lain, berkaitan tentang bab dilalati alal khair wa du'ai ilal haji aw dhalalah. Allah berfirman, kata Allah, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, ajaklah orang kepada jalan agama Tuhanmu. Serukan itu dengan cara bagaimana? Bil hikmah, ajaknya dengan cara bijaksana, ya, bukan memaksakan, tapi kita mengajak. Enggak perlu pakai kekerasan dan juga enggak perlu pakai rayuan, tapi sampaikanlah dengan bijaksana. Makanya dalam dakwah Nabi enggak ada pakai kekerasan, tidak ketemu, ya, tidak ketemu satu hadis pun keterangan dakwahnya Nabi ketika menjalankan dakwah pakai kekerasan. Enggak. Datang kepada satu kampung, kemudian Nabi pengen dakwah, saudara-saudara, saya adalah Muhammad bin Abdullah, saya adalah Rasulullah, tugas saya ingin menyampaikan dakwah, saya ingin sampaikan dakwah, mengajak kalian kepada Tuhan kami, tinggalkan sembah berhala, tinggalkan itu menyembah-nyembah patung, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ada orang yang tidak mau ikut kepadaku, akan aku penggal batang lehernya. Ada nggak dakwah Nabi begitu? Nabi tidak pernah kekerasan. Cara Nabi dakwah juga tidak dengan cara rayuan. Nggak dirayu-rayu sama Nabi, nggak didatengin satu-satu dengan merayu. Saudara-saudara, ayo
ikut kepada agama kami, ikut kepada agama kami, tinggalkan agama-agama nenek moyang kita menyembah berhala ini itu, kita bertauhid la ilaha illallah. Ayo kembali ke jalan Allah, kita bertauhid. Kalau kalian ikut semua, aku akan berikan, kata Nabi, Indomie 5 bungkus sama beras 10 liter. Begitu kan kira-kira? Nabi tidak pernah, tapi Nabi menyampaikan ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara apa? Bijaksana, dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana. Makanya catatan dalam sejarah, hampir 80% berhasilnya dakwah Nabi adalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Berhasilnya dakwah Nabi dengan akhlak. Ini yang dimaksud dengan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Lebih banyak bilhalnya daripada menyampaikan dakwah dalil-dalil. Enggak, dia dengan akhlaknya. Banyak orang-orang masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad, masuk ajaran Nabi karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, itu hebatnya Nabi dalam dakwahnya. Makanya akhlak Nabi Muhammad, beliau itu bisa menunjukkan akhlakul karimah, menunjukkan akhlak yang baik itu bukan kepada kawan dan temannya, bukan. Tapi justru Nabi menunjukkan akhlak yang baik itu justru kepada siapa? Musuh dan lawannya. Ini yang luar biasa. Kalau baik kepada teman itu mah biasa, tapi Nabi bisa menunjukkan akhlaknya justru kepada musuh-musuh. Makanya diakui, Pak. Nggak ada orang yang tidak sepakat tentang baiknya akhlak Nabi Muhammad. Jangan lagi Abu Bakar, jangan lagi Umar. Bayangkan kalau tokoh Quraisy, kafir Quraisy sekelas Abu Jahal saja. Abu Jahal, orang yang paling benci sama Muhammad. Tidak ada di otaknya kecuali bagaimana caranya dia bisa apa? Membunuh Muhammad. Orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, Abu Jahal. Tapi ketika ditanya, ya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang akhlaknya Muhammad? Abu Jahal ditanya tentang akhlaknya Muhammad. Tidak ada yang keluar dari mulut Abu Jahal kecuali dia mengakui tentang bagusnya akhlak Muhammad. Kata Abu Jahal, saya belum pernah melihat ada orang yang baik sebaik Muhammad. Mulutnya tidak pernah kasar, tangannya tidak pernah kasar, kakinya tidak pernah berbuat zalim dan lain sebagainya. Diakui untuk akhlaknya. Sama siapa? Abu Jahal. Padahal bencinya bukan main. Makanya orang nanya, kenapa kamu pengen bunuh dia? Padahal kamu begitu mengagumi akhlaknya Muhammad, perilakunya Muhammad. Kenapa engkau pengen bunuh Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Aku benci kepada Muhammad bukan karena akhlaknya. Aku benci kepada dia bukan karena perilaku. Aku benci dan aku pengen Muhammad karena dia menyebarkan apa? Islam. Itu artinya. Jadi bukan karena. Nah, banyak orang yang masuk Islam diajak oleh Nabi ud'u ila sabili rabbika. Diajak itu orang menuju jalan Allah, tapi dengan cara bil hikmah. Ini yang kurang sekarang. Ya, ini yang kurang sekarang dalam menyampaikan dakwah. Kita kurang bisa menempatkan sesuatu dakwah kita pada tempatnya. Ya, kepada tempatnya. Jangan lagi kepada dakwah yang lain, ke dalam Islam saja, di dalam internal saja. Kita kadang-kadang kurang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam dakwah. Makanya dikit-dikit nyalahin apa? Nyalahin orang, karena tidak bisa menempatkan dakwah. Semua dianggap salah ini. Ada orang
misalnya sembahyang, pada saat sembahyang ternyata waktu dia takbiratul ihram tangannya nggak habis diangkat, nggak taruh di atas pusat, tapi ditaruh di bawahnya, jadi nggak disedekapin. Ya. Ada nggak yang ini? Ya, kalau kita sembahyang di Mekah, Imam Malik, ya, salah satu madhab dari 4 madhab itu menfatwakan, jadi kalau sembahyang habis Allahu Akbar tangannya di bawah. Nah sekarang kita melihat begitu, ada saudara-saudara kita, mungkin bisa jadi anak kita, menantu kita, cucu kita yang sekolahnya di luar sana, di Mesir kah itu, di Maroko kah itu, di Tunisia kah itu, di Libya kah itu, mereka di sana banyak pahamnya paham apa? Imam Malik. Nah jadi ketika dia paham itu, mengamalkan itu, diajarkan itu, kemudian dia pulang, dia sembahyang di sini, paham? Dia sembahyang disuruh karena dia dari luar negeri, sembahyang di sini jadi imam. Kemudian habis takbir taruh di bawah. Kira-kira habis sembahyang ramai nggak? Nah, ramai nggak? Ramai nggak? Sembahyang subuh. Imam Malik di antara 4 mazhab yang mengatakan sunnah membaca qunut di dalam sembahyang subuh itu 2. Yang mengatakan tidak sunnah 2, yang mengatakan sunnah 2. Siapa yang bilang tidak sunnah? Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan tidak sunnah di dalam sembahyang subuh membaca qunut. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sembahyang subuh membaca qunut adalah sunnah. Imam Syafi'i sunnah, Imam Malik sunnah. Sebenarnya caranya beda. Kalau Imam Malik sunnah baca qunut dalam sembahyang subuh, tapi bacanya qobla ruku. Kalau kita bacanya habis ruku, betul? Habis ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Bacanya habis ruku apa sebelum ruku? Hah? Sesudah ruku. Ini kita. Ternyata ini orang, saudara kita, anak kita, mantu kita yang lulusan sana sembahyang jadi imam. Mazhabnya Maliki dari sana kebakir, tangannya kagak taruh di sedekapin, kemudian baca qunutnya sebelum ruku. Lakum dinukum waliyadin. Sebelum ruku baca apa? Baca qunutnya. Memang begitu fatwanya. Dan bacanya juga tidak keras, bacanya sir. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Kalau itu diamalin di sini, bagaimana kira-kira? Hah? Bisa dianggap ISIS, jangan-jangan ISIS. Tapi salah atau tidak? Salah? Hah? Apakah pendapatnya Imam Malik salah? Enggak. Dia punya dasar, dia punya dalil sehingga memfatwakan hal yang seperti itu. Tapi yang salah itu menempatkannya sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang jadi rame. Ini yang jadi rame. Udah tahu orang di sini mazhabnya Syafi'i, dia pakai yang begitu, habis begitu, habis sembahyang subuh begitu, ngomelin habis semua. Ini yang kadang-kadang. Nah, jangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan, ajak orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Ya, dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara nasihat yang apa? Yang baik. Gitu. Tuh kalau ajak orang jangan main kasar dan lain sebagainya. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah di ayat yang lain. Apa kata Allah? Wa ta'ala
Kemudian Allah berfirman, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu sekalian 'alal birri, ya, untuk berbuat kepada kebaikan, wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam takwa. Jadi disuruh tolong menolongnya dalam perkara apa? Kebaikan, bukan dalam kejelekan. Ya, bukan dalam kejelekan. Kalau memang salah, dia bilang salah. Nggak perlu kita membela-bela. Bahkan kita kadang-kadang berani itu menutupi sebuah kesalahan. Jadi kita saksi di hadapan sebuah pengadilan, padahal kita tahu itu salah, tapi masih kita mencoba cari-cari itu. Nah, itu bukan. Nggak boleh kita melakukan itu. Yang disuruh tolong menolong, membantu itu dalam perkara apa? Yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan juga tolong menolonglah di dalam perkara ketakwaan kita, ya, cari itu, ya, dalam ketakwaan kita. Ada saudara kita, bagaimana ajak dia supaya dia mau jalan kepada jalan Allah, dia mau jalanin perintah Allah, sembahyang kita ajar, kalau perlu beli itu baju kokohnya, kalau perlu beli itu kainnya, kalau perlu macam-macam jalannya kebaikan untuk bisa itu, masya Allah. Wa qala ta'ala fi ayat ukhra, dan juga ayat yang terakhir yang di dalam bab fi dilalati 'alal khair wa du'a'i ilal haqqi aw dhalalah, Allah berfirman, apa kata Allah? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah, wal takun minkum, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian, hendaklah ada di antara kita sekalian ini ummatun, satu kelompok, satu umat, satu golongan, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada apa? Kebaikan. Harus ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai tidak ada di antara kita yang mengajak kepada kebaikan. Harus ada, jangan sampai hilang itu. Karena kesempurnaan seorang mukmin dianggap sempurna imannya ketika dia sudah melakukan dua hal, yaitu dia lakukan amar ma'ruf dan apa? Nahi munkar. Kalau amar ma'rufnya saja belum, ya, dia lakukan tuh amar ma'ruf luar biasa, tapi nahi munkar dia nggak terjadi, masa bodoh sama yang ada di sekitar. Dia lihat, dia tahu, dia dengar, dia saksiin, tapi dia diam aja. Dia asik dengan ibadahnya sendiri, dia asik dengan amar ma'rufnya sendiri, tapi dia tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, maka dia belum dianggap sempurna keimanannya, belum dianggap sempurna keimanannya. Padahal amar ma'rufnya bagus, tapi nahi munkarnya tidak. Sempurnanya iman seseorang, kata Nabi, dilihat dengan dua hal, dengan amar ma'ruf dan apa? Nahi munkar. Ya, amar ma'ruf bagus, nahi munkar juga bagus, dua-duanya disuruh. Tapi kalau kejalan ini antara amar ma'ruf dan nahi munkar, kira-kira beratan yang mana? Hah? Beratan yang mana? Nahi munkar apa amar ma'ruf? Ya. Kalau amar ma'ruf sih tidak begitu berat, gampang, siapa juga bisa. Betul ya? Siapa juga bisa ngajak orang ngaji, namanya apa? Amar ma'ruf. Ngajak orang sembahyang, amar ma'ruf. Ngajak orang kerja bakti, namanya amar ma'ruf. Ngajak orang menyantuni anak yatim, namanya itu amar ma'ruf semua. Itu ngajak orang kebaikan namanya amar ma'ruf. Yang susah, yang berat itu apa? Nahi munkar. Ya, nahi munkar susah berat, padahal kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita saksikan, tapi kita nggak bisa untuk mencegahnya. Betul ya? Kita lihat tuh ada tuh maksiat depan mata kita, depan rumah kan? Ya, kita tahu itu, tapi kita nggak berani mencegahnya. Kita nggak berani melakukan pencegahannya. Kenapa? Bingung. Habis yang main kucingnya, habis yang main saudaranya. Kita mau ngambil RT, emang RT-nya yang main. Kita mau itu ya kadang-kadang amar ma'ruf, padahal disuruh Nabi. Kata Nabi, man ro'a minkum
minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat perbuatan kemungkaran, maka hendaklah dia rubah, disuruh rubah. Enggak boleh kita diam aja. Disuruh rubah. Rubahnya dengan apa? Kami yakin dengan tangan. Itu yang pertama kan. Disuruh rubah dengan tangan, baik dengan tangan fisik atau dikiaskan kepada kekuasaan. Ya, dia bisa rubah dengan tangan lawan atau dengan tangan. Lu mau berhenti kan? Kalau lu nggak berhenti, tinggal pilih mau fatmawati apa tanah kusir. Nah, cakep nggak tuh? Iya, begitu seharusnya. Kalau dia nggak bisa begitu, dengan apa? Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan sudah, masya Allah, agama akan kuat kalau ditopang dengan kekuasaan. Adinu bil mulki, agama itu adinu yaqwa bil mulki. Agama jadi kuat kalau didampingi dengan kekuasaan. Agama akan jadi kokoh kuat kalau disertai dengan kekuasaan. Masya Allah. Dulu Pak, mohon maaf beribu maaf, Alexis, tahu Alexis kan? Itu salahnya semua. Itu udah ribuan orang yang pasukan kita, laskar, semua apa segala macam ingin menutup itu, nggak bisa. Karena terlalu kokoh kuat yang ada di dalamnya. Padahal udah datang ke situ, udah demo, udah ini, udah itu, segala macam, datangin ini, aparat keamanan, datangin hewan, udah semua segala macam. Tapi nggak bisa juga. Karena memang terlalu kuat yang memang nggak mampu. Padahal yang datang bukan 1-2 orang, bukan 102 orang. Kadang-kadang demonya bisa sampai apa? Ribuan yang datang, tapi ternyata nggak bisa. Tapi ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang yang peduli tentang itu semua, cukup Pak, dengan hanya 1 pulpen saja dia tanda tangan tutup. Dikeluarkan surat keputusan bahwa itu ditutup. Yang ngomong pemimpin, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa ada kekuasaan? Keramat tunggal. Tahu keramat tunggal? Halo? Sekarang berubah. Jadi Jakarta sebagai center dirubah dari tempat orang yang begitu banyak maksiat. Sekarang masya Allah, tempat orang di situ beribadah kepada Allah. Dulu tempat maksiat, ya. Sekarang tempat beribadah. Kenapa? Bisa. Di zaman siapa? Gubernur pada saat itu, zaman Sutioso. Di zaman Sutioso dia mengeluarkan satu keputusan, dirubah itu. Bisa. Siapa yang bisa? Sutiosonya? Bukan Sutiosonya, tapi apanya? Gubernurnya, kekuasaan. Sekarang Sutioso suruh merubah itu, bisa apa kira-kira? Nggak bisa, karena nggak ada kekuatan. Jadi yang bisa itu adalah kekuasaan. Dulu ada Doli di Jawa Timur. Ini saya hafal ini bukan karena saya melanggar, bukan bisa. Itu coba di Doli itu tempat terbesar kemaksiatan di sana, se-Asia Pak. Doli terlama itu di sana. Susah untuk ini. Tapi ketika zaman siapa namanya, Ibu Risma, kemudian hilang itu, dirubah jadi tempat yang baik. Sekarang itu di sana. Kok bisa? Apa Ibu Rismanya? Bukan. Tapi apanya? Jabatannya, kekuasaannya. Nah, bagi orang yang punya kekuasaan dituntut menabi, nggak boleh diam aja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat sebuah kemunkaran, maka hendaklah kamu rubah itu dengan kekuasaan. Subhanallah, dengan kekuasaan itu. Makanya nanti tidak ada orang yang mendapatkan daripada perlindungan di mana tidak ada perlindungan pada saat itu.
kecuali perlindungan Allah. Yang pertama di antara 7 golongan itu, justru Nabi mengucapkan yang pertama, siapa? Imamul Adil. Itu yang pertama disambut di pintu gerbang surga. Dia yang mendapatkan perlindungan pertama. Di antara di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tapi kalau nggak bisa pakai tangan, suruh rubah pakai apa? Babi lisani wa illam yastati. Jikalau kamu tidak mampu merubah dengan tanganmu, ngomonglah dengan apa? Lisan. Ngomong juga Pak, jangan diem aja. Ya, ini udah pakai tangan gak mampu, pakai kekuasaan gak ada, romannya diem aja gitu, angkat aja, jangan. Boleh juga ngomong juga. Gitu. Ya, bilang juga, sampaikan juga, gak boleh juga, boleh. Yang buat masalah-masalah yang begitu. Ini sekarang yang dilapori, saya banyak laporan, mohon maaf kami. Banyak orang yang datang ke tempat kita, banyak orang yang bertanya kita, bagaimana ini, saya mau mulu. Sekarang kan ini ada dibuka laporan warga untuk langsung kepada Pemprov. Aplikasinya itu, jadi kalau ada hal-hal yang ada di ini langsung bisa dilaporin. Nah sekarang banyak nih yang datang ke kita minta bagaimana jalan keluarnya, karena banyak warga-warga itu yang melaporkan suara speaker, azannya kekencengan, pengajian malam-malam kedengaran keluar ini itu mengganggu, dilaporkan itu, dilaporkan kepada aplikasi yang dibuat oleh Pemprov. Nah sekarang berarti pemerintah provinsi dia ke laporan itu langsung keluar. Kalau terjadi di sini, berarti kelurahan Pondok Pinang itu tandanya merah, karena ada laporan. Karena ada laporan, lurahnya akhirnya menang. Kalau lurahnya kagak enak, mau gimana? Tuh yang terjadi di sini. Jadi justru yang sering dilaporin bukan judinya, pahami? Bukan kemaksiatannya, tapi yang begini yang dilaporin. Ini yang dilaporin ke sana. Ini yang dilaporin tentang itu semua. Oh, bukan main sekarang. Ya, jadi sekarang pada bingung. Dilaporin kata kurang. Saya bingung aja ini gimana ya? Mau ngomongnya mana pengurus masjid mertua saya. Bagaimana ini saya ini? Tapi saya dapat teguran tuh, saudara. Urusan yang begininya malah yang dilaporin. Ini kira-kira yang melaporin ini siapa yang kira-kira? Ya Allah. Kalau dilihat KTP-nya, yang melaporin, ya Allah. Yang non muslim malah justru nggak melaporin. Dia udah 20 tahun tinggal di samping masjid, nggak pernah ngaruh buat dia, betul ya? Nggak ada masalah buat dia. Udah 20 tahun dia tinggal di samping musola, kira-kira kedengeran nggak azan? Kedengeran, pengajian kedengeran, nggak pernah ngadu-ngadu, nggak pernah ngeluh. Malah kadang-kadang bersyukur gara-gara ada azan gue jadi bangun pagi. Justru orang mereka nggak ngadu, yang melaporin orang kita. Ini orang yang laporin begini kira-kira yang demen kemasi apa ada gini-gini. Astagfirullahaladzim. Ini Pak, sekarang ini keadaan yang terjadi pada saat seperti ini sulit untuk menyampaikan itu. Ya, masya Allah. Nah, disuruh kita di sini, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian, itu ummatun, satu umat, satu golongan, satu kelompok yad'una ilal khair, yang mengajak kepada apa? Kebaikan. Nggak boleh diam aja, nggak peduli. Ya Allah ya Rabbana, kalau seandainya tidak ada kepedulian, hancur di bawah. Bisa dicontohkan satu RW saja. Dalam satu RW kira-kira ada berapa kepala keluarga? Kalau 1000, andai kata 1000, saya maaf,
Saya masih punya keyakinan dari 1000 warga itu, saya masih yakin dan percaya masih lebih banyak yang baiknya daripada yang jeleknya. Betul ya? Saya masih yakin itu. Kalau dibandingkan prosentasenya, kira-kira prosentasenya lebih banyak yang jahat, yang jelek apa yang baik? Saya yakin yang baik. Bandingannya masih jauh, masih bisa 90%, 10%. 90% yang baik, 10% yang jelek. Saya yakin itu. Tapi Pak, kalau seandainya yang 90% ini tidak peduli tentang hal itu, tidak pernah ada orang yang mengajak kepada kebaikan, tidak ada orang yang mencegah kemungkaran, mereka hanya nafsi-nafsi saja, buat dirinya saja, nggak mau peduli masa bodoh, yang penting bukan gua. Paham gak maksudnya? Kalau semuanya begitu, saya yakin Pak, tahun yang kedua yang 10% bisa nambah kira-kira, bisa nambah, dia akan bisa nambah, mungkin bisa menjadi 20% karena mereka bergerak. Sementara yang 90% tidak. Nanti tahun yang ketiga akan berubah lagi, 20% bisa jadi 30% dan seterusnya. Dulu bangganya bukan main, Indonesia masyarakat muslimnya berapa? 90%. Oh hebat, dibanggain Pak di luar negeri. Kalau kita ke Mekah, Masya Allah, semua negara bagus, Indonesia bagus karena mayoritas umat Islam. Tapi sekarang bisa lihat itu di sensus keagamaan kita berapa persen dalam jangka sekian tahun, prosentasenya sudah begitu jauh berbeda. Subhanallah, dari 90% sekarang kurang lebih hanya 83-84% dalam waktu yang begitu singkat. Ya, Masya Allah. Nah, di sini diperlukan, makanya Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Al-hadisul awwal, dan hadis yang pertama, wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, didapatkan hadis ini dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka bagi orang itu, yang dibagi orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu, dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ada orang kita ajak kepada kebaikan, kemudian tuh orang ngelakuin, paham nih? Kita ngajak kebaikannya dapat pahala kan? Itu orang ngelakuin, maka kita pun dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan itu, tanpa mengurangi pahala daripada orang itu. Berarti dapat berapa tuh? Dapat 2 tuh kita. Buat kita ngajakin dapat, kemudian orang itu dapat. Masya Allah. Ajarin kepada kebaikan, ajak. Makanya ada ayat, ada hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata du'ata inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, putus amalnya. Orang kalau udah meninggal dunia, dia tidak bisa beribadah, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Kenapa? Udah meninggal. Tapi walaupun dia sudah meninggal dunia,
tidak bisa sholat, terkubur jasadnya dalam tanah, tapi ternyata ada pahala yang terus mengalir kepada dia, walaupun dia sudah tidak bisa beribadah, masih terus tuh dia dapat mengalir. Siapa yang tiga? Yang pertama, sedekah. Tuh yang dulu beliin semen, beliin pasir buat masjid ini, tengah malam kayak begini Pak, malam-malam dia lagi girang, ketawa, senyum di dalam kuburnya, karena tempatnya dipakai buat ibadah. Tempat ini ada ibadah berpahala, maka dia pun dapat berpahala, insya. Padahal sebaiknya karena dia pernah beli sedekah jariyah. Yang kedua katanya ilmu yang bermanfaat. Kita sih gak banyak ngajarin, cuma ngomong doang sama anak kita. Lu kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau ngapain aja, jangan lupa lu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua ajarin kamu. Kalau lu baca Bismillah, itu bukan hanya sekedar dapat rahmat dan berkah dari Allah, tapi apapun yang lu kerjakan jadi ibadah. Bukan hanya sekedar dapat rahmat, sebab semua pekerjaan yang diawali dengan Bismillah akan Allah turunkan rahmat. Tapi pekerjaan sebaik apapun kalau tidak diawali dengan Bismillah akan hilang rahmat itu. Kullu amrin zibalin la yudau bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Semua urusan yang baik, semua pekerjaan yang baik, semua amal yang baik, la yudau bi Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paham maksudnya? Semua pekerjaan yang baik tidak diawali dengan apa? Bismillah, fahuwa akhta, maka putuslah rahmat Allah. Berkah Allah bilang, kalau kadang diawali dengan apa? Bismillah. Jadi pekerjaan baik harus diawali dengan Bismillah. Kalau diawali dengan Bismillah ada rahmat Allah di situ, insya. Dan yang kedua, kita ajarin anak bukan hanya dapat rahmat. Kalau lu baca Bismillah, lu pekerjaan apapun yang lu kerjakan, insya Allah jadi ibadah. Karena semuanya diawali dengan minum, dulu minum pakai Bismillah jadi ibadah. Makan yang lu makan jadi ibadah. Bukan tiba ngilangin haus. Kalau tiba ngilangin haus, mau baca Bismillah kek, kagak baca Bismillah kek, hilang gak haus? Hilang. Tapi lu gak dapat ibadah. Tapi kalau lu baca Bismillah, lu jadi ibadah. Anak kita pakai, padahal yang kita ajarin sebenarnya Bismillah. Setiap dia melakukan Bismillah, mau makan, mau minum, dia selalu baca Bismillah, semua kegiatan Bismillah, maka dia dapat pahala. Kita juga dapat pahala. Sekalipun kita sudah meninggal, terkubur jasad kita dalam tanah, selama mereka melakukan itu, maka insya Allah kita akan dapat pahala. Makanya disuruhnya kita mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepada kebaikan, falahu bisu ajri fa'ilihi, maka bagi dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Insya Allah. Terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu minal ajri, adalah bagi orang itu daripada pahala, daripada ganjaran, mislu ujuri man tabi'ahu, dia mendapatkan seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu zalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi yang demikian itu daripada pahala-pahala mereka sedikit pun. Lihat, barang siapa yang mengajak dia kepada kebenaran, kemudian ada orang yang mengikuti, kita bikin majlis zikir di rumah, paham nih? Ya kita bikin kecil-kecilan, ya nggak banyak lah, 200 orang. Kita bikin majlis di malam Jumat, Yasinan, Rotibah, paham ya? Kita bikin turu-turu kita.
Alhamdulillah pada ikut, yang ikut 10 orang. Nah kita dapat pahala, yang 10 orang dapat pahala, ditambah lagi kita sebanyak orang yang ikut itu, maka sebanyak itu pula kita dapat pahalanya. Sampai kata Nabi, la yang kusuk daripada la yang khusus dari kami ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut itu. Enggak, dia sih tetap dapat pahala, tapi kita dapat bonusnya. Sebaliknya kata Nabi, wa man da'a ila dhalalatin. Nah ini dia, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kalau tadi mengajak kepada apa? Kebaikan. Nah sekarang barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, karena alaihi minal isri bisu afami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti dari perbuatan maksiat itu. Ya, semakin banyak yang melakukannya, maka semakin banyak dosa juga kepada kita. La yang kusuk, tanpa mengurangi daripada zalika min asabihim syai'an, tanpa mengurangi dosa sedikit pun daripada mereka. Bila kita mengajarkan kepada kebaikan, kebaikan diikuti oleh orang lain, maka kita dapat sebanyak orang yang kebaikan, orang yang mengikutinya. Tapi kalau sebaliknya, mengerjakan yang kejelekan, mengajak kepada kejahatan, maka kita juga dapat dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya. Nah itu rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Itulah beberapa ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dalil atau keterangan fi dilalati 'alal khair wa du'a'i ilal haji aw dhalalah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu